Najar tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bu Astati untuk menyampaikan materinya. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang kita hormati bersama Bapak Fauzi Eko Pranyono, yang saya hormati Ibu Lisbeth, Bapak dan Ibu dari Direktorat PMPK, yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber, yang saya hormati para pendaftar pendaftar IKM 1664, baik yang ada di ruang Hotel Haris maupun yang ada di Zoom dan kanal YouTube. Perkenankan saya juga berdiri, tadi Bapak-Bapak berdiri, saya juga ikut berdiri juga ya Bapak dan Ibu. Ini saya terakhir, pasti sudah lelah nih Bapak dan Ibu semuanya nih. Panjenengan masih ingat yel-yelnya Pak Fauzi waktu di Solo? Masih ingat nih? Badan tidak ingat. Kan begini, kalau saya jawab memberikan kurikulum merdeka, panjenengan jawab kurikulum, jenengan jawabnya merdeka. Kalau merdeka, jenengan jawabnya nanti belajar. Nanti nggih. Kita mulai nggih. Kalian jenengan apa namanya itu, kita seolah-olah melepaskan lelah gitu ya. Teriak yang keras gitu ya. Kurikulum kurang keras, ini kayaknya masih ngantuk. Sebenarnya aku sudah pulang. Kelihatan itu ada yang berputar. Kita ulangi lagi ya. Kurikulum merdeka. Belajar siap. Jangan belajar merdeka, sudah merdeka kita ya. Ulang lagi. Kurikulum merdeka. Belajar siap. Kita sekarang belajar. Oke Bapak dan Ibu, sudah disampaikan oleh mulai Pak Eko dan Pak Kustopo, jadi saya tinggal mengambil semuanya. Jadi ilmu dari Pak Eko, dari Pak Kustopo itu tinggal kita ambil. Bagaimana pengambilannya? Langsung kita tampilkan Pak Hamzah. Nah ini, tadi dalam langkah-langkah, jadi Bapak Ibu nanti kalau mau menyusun bahan ajar itu bentuknya itu dilihat di langkah-langkahnya ya. Kalau ingin memahami bagaimana membuat bahan ajar, dibaca semuanya panduan. Kalau sudah nanti pada konteks bahan ajarnya itu sendiri, kita lihat di langkah-langkah penyusunan bahan ajar. Yang pertama tadi ada yang namanya sampul ya. Kita kalau saya ngomong bahasa Indonesia maka sampul bukan cover ya. Sampul. Kemudian sampul ini saya mengambil tema unit yang di depan. Jadi ini judul yang pertama kita buat sampul. Membuat nasib hutan kita semakin suram, itu namanya sampul. Bisa berisi judul, kemudian ditunjukkan fasenya, kemudian siapa yang menyusun. Nah itu saya buat yang menyusun adalah KKT, Kelompok Kerja Tutor Bahasa Indonesia. Apakah di Semarang sudah dibentuk kelompok kerja tutor? Segera dibentuk Bapak dan Ibu nih. Jadi gunanya untuk apa? Kelompok kerja tutor nanti gunanya Bapak Ibu sudah tahu tadi, Pak Eko menyampaikan tentang pengorganisasian pembelajaran. Kemudian Pak Kustopo menyampaikan pedoman penyusunan bahan ajar. Ini kan berarti ada kolaborasi ya, tidak dikerjakan sendiri. Maka perlu adanya belajar bersama. Dengan KKT kita akan bisa ringan dalam menyusun bahan ajar ini. Kemudian tahun pelajarannya juga disebutkan karena nanti tahun ajaran 2022, kemudian bisa jadi nanti bahan ajarnya akan berubah di tahun 2023 karena berdasarkan analisis konteks, bahan ajar yang kita gunakan hari ini sudah tidak relevan di tahun yang ke depan. Maka itu ditunjukkan dengan itu ada identitasnya ya tahunnya. Lanjutkan. Nah, ada kata pengantar itu sama dengan kita kalau menyusun buku. Bapak Ibu sudah pernah ya menyusun buku ya? Sudah, nggih, bagus. Ada juga penulis, jangan lupa juga tanggalnya juga disebutkan. Jadi kata pengantar ada penanggung jawabnya tetap ya. Ditulis kapan, kemudian siapa yang menyusun. Di situ penyusunnya adalah tim KKT Bahasa Indonesia.
Lanjut. Petunjuk menggunakan bahan ajar. Nah, petunjuknya, ini nggak bisa kelihatan ya. Ya, bahan ajar ini disusun mengambil sumber belajar dari aplikasi berbasis digital seperti YouTube, Google, dan TikTok. Kemudian yang kedua, peserta didik hendaknya menyiapkan perangkat digital seperti gawai dan laptop sekaligus jaringan internet yang cukup. Atas arahan tutor, peserta didik bisa mengakses sumber belajar yang ada di bahan ajar ini melalui perangkat digital yang disediakan oleh tutor dan satuan pendidikan. Itu salah ketik ya itu ya. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran dalam bahan ajar ini digunakan untuk materi yang ada di unit 1 dan unit 2. Yang kelima, nanti bahan ajar ini juga bisa digunakan peserta didik di rumah atau tidak dalam pendampingan tutor, misalnya untuk pembelajaran mandiri. Jadi Bapak dan Ibu, isinya petunjuk penggunaan bahan ajar ini nanti yang membaca adalah peserta didik. Jadi semua yang dibutuhkan dalam mempelajari pelajaran yang kita sampaikan kepada peserta didik disebutkan dalam petunjuk menggunakan bahan ajar. Nah, saat ini Bapak dan Ibu sejak awal tadi mulai kata pengantar, mulai petunjuk menggunakan bahan ajar, kita juga membuat ilustrasi ya. Karena saya tadi pagi kita lihat ya, kata Bu Nene kalau ada warna-warna, kalau ada ilustrasinya lebih menarik. Karena saat ini untuk belajar itu memang butuh variasi lebih lebih artistik ya Bapak Ibu ya. Kalau peserta didik kita hanya ditunjukkan PDF begitu saja, ini sudah biasa. Jadi kalau seperti variasi ini mungkin ada hal baru sehingga peserta didik menjadi tertarik untuk membacanya. Ini lanjut. Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yang ini saya ambil langsung dari tadi pengorganisasian pembelajaran yang ada di Pak Eko. Gitu ya. Yang Pak Eko tadi membuat pengorganisasian pembelajaran. Nah, ini saya mengambil yang saya butuhkan berdasarkan kebutuhan peserta didik di satuan pendidikan yang saya ajar. Gitu ya. Ini contohnya begini. Peserta didik mampu memahami dan menganalisis makna tersurat dan tersirat berupa gagasan pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, audiovisual, bisa deskripsi, laporan, narasi, rekon, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Yang kedua, peserta didik menginterpretasi informasi untuk untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati, atau pendapat pro kontra dari teks audiovisual. Di dalam kurung itu ya semuanya ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengalihwahanakan. Nah, mengalihwahanakan ini artinya mungkin dari bentuk teks tulis dialihwahanakan menjadi infografis. Apa namanya? Teks visual yang ada gambar-gambar itu ya. Bisa juga mengalihwahanakan itu bisa menjadi dialog, bisa menjadi film pendek. Nah, itu mengalihwahanakan. Kemudian mengalihwahanakan satu teks ke teks lainnya untuk tujuan ekonomi kreatif. Yang keempat, peserta didik mampu menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Ini nanti tujuan pembelajaran ini nanti akan dipertegas dalam penugasan-penugasan. Coba kita buktikan ya. Lanjutkan. Nah, tadi dalam langkah-langkah itu ada menentukan dimensi kunci profil pelajar Pancasila. Nah, ini kita menentukan untuk unit yang saya kembangkan ini sesuai dengan kita karena saya berkolaborasi dengan Pak Kustopo tadi sudah ditunjukkan bahwa menggunakan dimensi kunci bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Ya, dilanjutkan. Nah, ini. Unit 1 kita membuat materinya unit 1 itu berupa eksposisi. Jadi dalam bahan ajar itu nanti ada bahan ajar juga ada pemahaman, teks pemahaman dan penugasan. Nasib hutan kita semakin suram. Ini pengertian teks eksposisi, kemudian kaidah kebahasaan,
Ya, lanjutkan, Pak. Nah, struktur teks eksposisi, lah ini di atas ini ada rujukannya, Bapak Ibu. Jadi peserta didik bisa saja nanti misalnya, karena peserta didik saat ini beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu tuh sama gurunya sudah manut gitu aja. Kalau sekarang peserta didik sudah bisa melihat sendiri di misalnya sumber belajar di Google itu sudah bisa. Kalau misalnya untuk meyakinkan peserta didik kita, itu kita menunjukkan linknya. Jadi kita juga membiasakan kepada peserta didik tidak mengambil sumber belajar yang kita akui sendiri, padahal itu milik orang lain, biar tidak seperti apa, plagiator gitu ya. Jadi kita tunjukkan, nah kita memberikan pembelajaran seperti itu. Nah itu silakan diklik, itu bisa, minta tolong itu diklik ya. Nah ini. Nah itu, sumber belajarnya dari sini. Peserta didik nanti juga diberitahu ini manfaatnya adalah kita belajar bisa terbiasa menghargai karya orang lain, tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual begitu ya. Nah, seperti ini. Ini semua saya copy paste dari sini. Jadi enaknya menggunakan bahan ajar yang bersifat digital itu kita tinggal ambil, tinggal comot sana sini, yang penting katanya Pak Kus tadi dalam panduannya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kembali lagi ke bahan ajar. Nah, sudah lanjut. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Masih Bu ya. Ini tadi yang contohnya sudah ya, sudah Pak. Langsung berikutnya. Nah ini. Itu apa ya? Nggak kelihatan. Oh iya, saya kesini aja ya. Nah ini bentuk teksnya ini ya. Bentuk teksnya seperti ini. Yang saya ambil dari ruang guru tadi. Dilanjutkan Pak Hamzah. Ya lanjut. Nah, sudah selesai. Kita tutor sudah menjelaskan mengenai teks kebahasaan, mengenai menjelaskan tentang teks eksposisi. Kemudian kita membuat penilaian. Kalau saat ini saya ubah menjadi tes pemahaman gitu ya. Tes pemahaman. Dalam penilaian ini juga kita perlihatkan bahwa tujuan pembelajaran itu juga masuk di sini. Kita perlihatkan ya. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Klasifikasikan teks eksposisi di atas dengan menunjukkan paragraf yang merupakan tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Itu pemahaman makna dari bentuk teks eksposisi gitu ya. Jadi pemahaman materinya. Kemudian yang kedua pemahaman teks. Apa peran pemerintah dalam menjaga hutan? Berarti kan peserta didik harus bisa memahami teks yang kita sajikan. Yang ketiga, bagaimana peran masyarakat lokal dalam menjaga hutan? Sama dengan nomor 2. Nomor 4, buatlah infografis tentang titik kebakaran Pulau Sumatera sesuai informasi dari bacaan di atas. Ini nanti saya ketik ulang ya. Enaknya kalau ini berupa tautan, meskipun nanti sudah tersebar ke panjenengan, kalau saya ada kesalahan saya bisa mengedit lagi. Begitu juga seandainya panjenengan membuat bahan ajar seperti ini, misalnya ada kesalahan sudah tersebar di peserta didik, kita sudah nggak usah ngomong anak-anak kemarin bahan ajarnya Bu Tati ada yang keliru, mohon nanti nggak dipakai ya, nggak ada begitu. Nanti kalau sudah jadi langsung tinggal diedit langsung, peserta didik sudah tahu. Jadi nomor 4 ini berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, mengalihwahanakan informasi. Awalnya informasi berupa paparan tulisan dialihwahanakan menjadi infografis. Ini namanya kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran di TP-nya tadi ya. Ya lanjutkan. Nah, kemudian tugas mandiri. Nah, pasti kita perhitungkan dalam waktu kita memberikan materi, kemudian memberikan teks pemahaman, pasti waktunya sudah tidak cukup ya untuk menyelesaikan berikutnya, untuk pemahaman berikutnya. Maka kita buat penugasan. Penugasan ini sebagai bentuk dari pembelajaran mandiri. Ini saya mengambil dari YouTube. YouTube ini saya katakan ini jelas bukan yang YouTube yang apa namanya hoax ya. Ini langsung dari Prof. Reynald. Kenapa saya mengambil ini? Berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik saya,
peserta didik kita semuanya saya kira ya, pada saat pandemi itu sangat paham perubahan-perubahan saat pandemi ini kan 10 ledakan ekonomi dan kehidupan ini eksposisi tentang situasi saat pandemi. Maka itu kita ajak mengambil lagi informasi itu untuk disampaikan kepada peserta didik. Ini kita klik bisa ini Bapak dan Ibu ya. Yang saya diklik ya. 10 ledakan ekonomi with Renal Kasali, Guru Besar Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan founder Rumah Perubahan. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk menyaksikan. Nah, ini juga begitu, saat Bapak dan Ibu mau mengambil YouTube, juga pertimbangkan kemampuan dan minat peserta didik melihat YouTube. Ini saya ambil cuma 7 menit, durasi 7 menit atau 10 menit begitu ya. Karena ada juga YouTube itu durasinya lebih dari itu, misalnya juga live streaming hari ini, durasinya panjang sekali. Itu kalau untuk materi peserta didik kayaknya enggak relevan, bukan enggak relevan ya, enggak mampu diberikan kepada peserta didik. Jadi yang bisa diberikan adalah kita pertimbangkan juga waktunya sehingga peserta didik itu tidak ada alasan misalnya tidak bisa mengerjakan karena terlalu panjang durasi tayangan videonya. Jadi kita pertimbangkan juga begitu ya. Ini namanya teks monolog yang ada di tujuan pembelajaran tadi. Teks monolog berupa YouTube. Bisa juga nanti teks dialog. Teks dialog bisa berupa podcast itu biasanya begitu. Kalau podcast atau gelar wicara itu umumnya 1 jam. Itu juga dipertimbangkan juga kira-kira layak atau enggak untuk peserta didik kita. Karena itu tadi, untuk hal-hal materi itu biasanya materi pelajaran pengetahuan itu tidak semenarik sinetron gitu kan. Kita sudah tahu, kita sudah menyadari gitu ya. Hal-hal yang nge-game itu juga, kalau misalnya game-gamean bisa menjadi materi pelajaran ya enggak masalah. Silakan. Yang penting Bapak dan Ibu bisa mempertanggungjawabkan berdasarkan tadi orisinalitas dari game tersebut dan kebermanfaatnya bagi peserta didik. Ya lanjutkan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak bisa ngeklik, ada tadi kita di print, ini dicetak, itu sudah ada kode barcode-nya. Bisa di-scan gitu ya. Nah, kemudian penugasan. Nah, penugasan ini ada itu penugasannya setelah menyimak video ini pembukaannya, pendahuluannya. Jadi penugasan itu ada tujuan. Kenapa peserta didik kok diberi penugasan seperti ini? Nah, tujuannya saya membuat penugasan 1, menyimpulkan informasi dengan menggunakan kosakata yang mudah dipahami. Ini bagian dari dimensi kunci P3 bernalar kritis. Nah, dimensi yang tadi sudah disebutkan di depan, itu nanti ditunjukkan di sini. Jadi kelihatan nanti ya, pada saat Bapak dan Ibu membuat penugasan itu dimensi kuncinya, P3 itu yang apa? Itu juga ditunjukkan. Nah ini dimensi kuncinya ada di nomor 1 itu ada dimensi bernalar kritis. Menyimpulkan kembali gitu kan, menyimpulkan kembali. Kemudian yang kedua, membuat tulisan atau rekaman sederhana terkait materi yang diberikan. Membuat tulisan atau rekaman sederhana. Itu termasuk dimensi kunci kreatif dan mandiri karena tulisannya hasil dari kesimpulan yang diambil. Kalau mungkin nanti dibuat ke rekaman juga rekaman miliknya sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga, mempublikasikan karyanya ke aplikasi sosial media, dimensi kunci P3 tetap kreatif dan mandiri. Karena sosial media nanti yang di-upload adalah miliknya sendiri, bukan milik temannya atau kelompok gitu ya. Lanjut. Nah, dalam penugasan selain tujuan ada media. Nah, medianya apa yang digunakan? 1, peserta didik harus memiliki gawai atau laptop serta jaringan internet yang memadai. Ini juga harus disebutkan. Kadang kan kita itu punya laptop, punya gawai, kemudian Bu paketan data saya habis gitu. Biasanya ada yang begitu nih. Apa ada? Bapak Ibu punya murid begitu ya? Di tempat saya juga ada begitu. Itu saya juga kasihan gitu ya. Tapi kalau terus kasihan peserta didik kita akan selalu dalam pemakluman mereka tidak mau berjuang. Jadi saya pura-pura, ya saya doakan nanti segera bisa beli paketan data. Kalau saya begitu, saya enggak pernah, oh ya nanti kalau sudah ada paketan data dikerjakan. Enggak, ya dikerjakan. Saya doakan semoga segera dapat uang beli paketan data.
Jadi nggak ada misalnya, ya nanti minta ke bendahara laporan nanti biar dibantu gitu ya. Kalau memang nggak ada bantuan paketan data di BOP ya nggak usah dikasih kan begitu nih. Terus ini, yang kedua, Kamus Besar Bahasa Indonesia daring. Karena kita belajar bahasa Indonesia, peserta didik kita juga diarahkan untuk menjaga penyusunan karyanya yang berupa tulisan atau rekaman itu harus sesuai dengan ejaan penggunaan bahasa Indonesia yang benar, karena kita sedang belajar bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan pedoman umum belajar bahasa Indonesia. Tadi ada kamus, kemudian ada pedoman umum. Yang keempat, aplikasi sosial media atas nama Anda. Jadi ada aplikasinya. Misalnya ada Facebook, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi tadi apa? Ada tujuan, ada media, kemudian lanjutkan. Silakan Pak. Langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini dari awal seperti tadi menyusun P5, dibayangkan kira-kira peserta didik kita itu butuh apa saja ya kalau saya beri tugas seperti ini, begitu ya. Jadi yang dibutuhkan, jelaskan kembali sesuai pemahaman Anda dalam bentuk teks tulis 200 kata, dijelaskan. Kadang kita tuh agak lupa Bapak Ibu ya. Coba dirangkum anak-anak, coba Bapak Ibu dirangkum kalau misalnya peserta didiknya dari usia dewasa. Coba Bapak Ibu dirangkum hasil monolog dari Prof. Renal. Nah, untuk penugasan yang jelas, itu kita tunjukkan 200 kata. Jadi lebih jelas, peserta didik juga terarah gitu ya, cara kerjanya. Atau kalau nggak ditulis, bisa menggunakan direkam secara lisan, berupa video pendek berdurasi 2 menit. Kita tahu bahwa peserta didik kita tidak semuanya suka menulis. Bisa juga, mereka juga suka berbicara. Bicara bisa, tapi waktu menuangkan nggak bisa, maka kita beri fasilitas, oke, boleh direkam dengan durasi 2 menit. 2 menit ini lama Bapak Ibu. Kalau saya TikTok-kan 1 menit aja kadang juga pegel di sini. Gitu ya. Nah ini, kemudian memaksimalkan pengetahuan bahasa Indonesia Anda dalam menyusun teks tersebut. Jadi enggak boleh menulis nanti pokoknya nulis, yang penting 200. Kalau ada maksimalkan pengetahuan bahasa Indonesia Anda, ini nanti nomor 3 hubungannya. Pergunakan kosakata yang sesuai dengan penulisan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Yang keempat, gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia jika Anda menemui keraguan dalam pemakaian dan penulisan kosakata yang benar. Kemudian, yang nomor 5, KBBI online dan PUBN Land sudah disiapkan dalam bahan ajar ini. Silakan cek di bahan ajar. Di bahan rujukan, di bahan rujukan. Jadi waktu kita juga menyuruh peserta didik untuk menyiapkan, kita sendiri juga sudah menyiapkan di bahan ajarnya. Nanti di belakang ada. Jadi nomor 5 ini di bahan ajar ada nanti ya, di belakang. Nomor 6 sekarang, pilihlah kata yang santun dan mudah dipahami pemirsa atau pembaca. Nah, saat ini kita juga karena sudah sangat terbuka ya informasi, kata-kata bisa saja tidak tahu kalau itu kata-kata yang tidak baik, maka itu digunakan, itu juga nanti kita arahkan juga. Jadi kita benar-benar mengajak peserta didik tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi bisa mendalami bahwa bahasa Indonesia memang perlu dijaga. Nah, dari sini kita membuat suatu kondisi mereka bisa menjaga bahasa Indonesia. Kemudian nomor 7 ya, silakan unggah kata karya Anda tersebut di sosial media Anda dengan tagar tugas bahasa Indonesia 10. Tulis nama PKBM tempat Anda belajar. Sebut 3 teman Anda di luar PKBM tempat Anda belajar dalam unggahan tugas tersebut. Ini gunanya apa? Kalau kita sering memberikan penugasan, tagar ini ya, sering menggunakan penugasan melalui sosial media, itu nanti kalau kita ingin ngecek kembali, kita klik di pencarian itu ya, di loop itu, bentuk loop itu ya, akan kelihatan penugasan itu. Itu gunanya nanti ya Bapak dan Ibu ya. Dan kita juga tidak memberatkan peserta didik untuk ribet di misalnya masuk di Drive begitu ya. Ini juga nanti kita sendiri juga memasukkan di dokumentasi lembaga atau dokumentasi tutor itu sendiri. Kemudian kenapa ini? Tulis nama PKBM tempat Anda belajar. Ini juga bagian dari promosi kita ya sebagai pendidikan kesetaraan.
mampu mengalihwahanakan dari teks video menjadi teks tulis atau menjadi rekaman dari dirinya sendiri. Ini menunjukkan kepada orang lain, kepada masyarakat bahwa peserta didik di PKBM atau di SKB itu tidak hanya belajar yang penting dapat ijazah begitu ya. Jadi mereka keluar dari pendidikan kesetaraan itu punya skill bisa ngomong, skill bisa menulis, skill bisa berbahasa Indonesia yang baik di sosial media. Kemudian ini di tag 3 teman, ditandai ya. Ini mestinya ditandai. Ditandai 3 teman, itu juga begitu. Untuk mempublikasikan bahwa yang kita lakukan pendidikan kesetaraan itu melalui proses-proses yang memang kita lalui sama dengan sekolah-sekolah formal misalnya, seperti itu. Ini gunanya seperti itu. Jadi berbagai hal dalam tujuan kita memberi pelajaran kepada peserta didik, setidaknya bisa nyangkut kemana-mana kebermanfaatnya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ke-8, kirim tautan unggahan tugas Anda kepada tutor yang mendampingi Anda belajar agar mendapatkan penilaian dan umpan balik lainnya. Jadi setelah diunggah tentu saja tautannya dikirim. Ini tautan dikirim juga kadang-kadang peserta didik masih bingung kalau baru penugasannya, apalagi peserta didiknya misalnya usianya usia 35, 45, terus nggak begitu memperhatikan sosial media, itu juga perlu kita beri arahan juga. Itu tadi, banyak hal. Karena di sosial media peserta didik juga mampu misalnya mempublikasikan karyanya sendiri, bisnisnya sendiri. Jadi kita pembelajaran seperti ini, setidaknya peserta didik itu punya kebermanfaat untuk dirinya sendiri. Oh dulu itu saya itu nggak bisa menulis wa.mi dengan terus kemudian klik ke WA kita. Itu di peserta didik saya ajarkan begitu. Jadi misalnya punya bisnis kue kering. Nanti kalau ingin bisa pesan di WA saya, hanya 08 berapa. Tidak ada tulisan misalnya wa.mi, kemudian garis miring, kemudian 62 dan seterusnya, itu enggak ada. Itu tutor saya arahkan diberitahu. Agar apa? Jadi memang kita itu benar-benar mendampingi mereka belajar, di sosial medianya juga kita dampingi, sehingga mereka itu belajar itu enggak monoton dan merasa belajar di pendidikan kesetaraan itu menarik. Karena apa? Karena kita juga memahami kebutuhan dia, kehidupan dia sehari-hari. Itu Bapak dan Ibu ya. Dilanjutkan. Unit 2. Ini unit 2. Tadi kenapa saya mengambil Eril ini ada hubungannya dengan simpati tadi ya. Unit 2 sama. Kita lihat saya coba ke Aliwahana. Oh ini belum. Lanjut yang langsung ke materi ya. Sama tadi Pak ya, Bapak Ibu. Sekarang ke unit 2. Nah ini, saya mengambil dari tayangan TikTok. TikTok itu cuma sedikit ya. Ini tentang bahan ajar bentuk visual yang tidak ada kata-katanya. Jadi dari gambar ini bentuknya deskripsi ya. Kita tahu sedang apa itu, hanya dari gambar. Coba diklik. Tolong klik ya. Indah saat bersama gitu. Yang masih selalu ku. Ini saya ambilnya juga tidak sembarangan. Saya ambilnya dari bulan.com ya itu ya. Benar ya? Nah ini Okezone. Saya ambilnya juga dari Okezone. Bukan dari miliknya Eril atau miliknya misalnya Eril Fan, bukan. Ya sudah cukup. Nah itu kan enggak ada omongan apa-apa. Nah, peserta didik diminta untuk membuat kesimpulan. Kesimpulannya ada dalam penugasan. Lanjutkan Pak. Nah penugasan ini Bapak Ibu ya. Penilaiannya sebenarnya ada, ini sepertinya ada yang tidak tercover. Tidak tahu ini, padahal sudah saya edit. Ada penilaiannya, nanti dicek lagi di sana. Iya, ada Pak sebenarnya tadi. Nah, langsung kepada penugasan. Sama penugasannya juga tetap merujuk kepada tujuan pembelajaran. Penugasan ini, melalui penugasan ini diharapkan Anda satu, mengalihwahanakan informasi teks visual menjadi dialog skenario film pendek. Dimensi kunci P3, kreatif. Kemudian yang kedua, memeragakan teks skenario film pendek menjadi film pendek dimensi kunci P3
mandiri ya, kreatif dan mandiri. Ini penugasan ini ada pada tujuan pembelajaran yang paling akhir, yaitu kalau nggak salah ini ya, tujuan pembelajaran akhir itu mendukung apa namanya ini, ekonomi kreatif. Betul ya? Coba kembali lagi Pak ya, coba Pak. Di tujuan pembelajaran Pak Hamzah. Tujuan pembelajarannya. Di capaian pembelajaran juga ada ini. Jadi saya dari capaian pembelajaran yang di Pak Eko kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran paling depan sendiri. Tujuan pembelajaran itu ya lagi. Nah ini nomor 3 ya ternyata ya. Peserta didik mampu mengalihwahakan satu teks ke teks lainnya untuk tujuan ekonomi kreatif. Jadi peserta didik nanti kita motivasi, kita beri apa namanya pengungkit gitu ya, bisa mendukung ekonomi kreatif. Salah satunya adalah membuat film pendek. Ini saya diskusi dengan Pak Kus kemarin, saya agak ragu masa bisa nanti bisa diberikan penugasan film pendek. Katanya Pak Kus mampu Bu, karena ini juga diberikan di semester 2 kelas 10 ya, semester 2 kelas 10. Jadi film termasuk dalam program ekonomi kreatif. Ini lanjut yang terakhir tadi. Sampai pada ya. Nah, itu ya. Jadi sudah ekonomi kreatif, langkah-langkahnya sama ya Bapak dan Ibu ya. Langkah-langkahnya sama. Jadi membuat langkah-langkah dalam penugasan itu sama dengan membuat P5. Bayangkan, tuliskan, kemudian bagikan gitu ya. Nah, sudah Pak, langsung saja. Ini sama ya tadi ya dengan yang unit tadi. Terus ini, keterangan sumber belajar. Kita membuat konsideran ya, meyakinkan kepada pembaca. Bisa jadi yang membaca bahan ajar yang kita berikan kepada peserta didik juga tersebar ke yang lainnya. Maka dari itu kita berikan seperti jaminan ya, jaminan bahwa semua sumber belajar dalam bahan ajar ini telah diteliti akurasi informasinya dan dinyatakan benar dan tepat. Bahan ajar ini juga mendukung terwujudnya profil pelajar Pancasila sehingga di dalamnya mengambil informasi sebagai sumber belajar yang memenuhi dimensi beriman, bertakwa dan seterusnya itu ya. Kemudian yang ketiga, bahan belajar. Bahan ajar ini bisa menjadi inspirasi bagi tutor untuk menyusun bahan ajar bentuk lain. Ini kan bahan ajar yang contoh ya. Lanjutkan, Pak. Nah, saran referensi seperti tadi yang disampaikan Pak Kus. Ini semua Bapak dan Ibu bisa diklik semuanya, bisa dilihat langsung. Ya, lanjutkan. Atau mungkin ditunjukkan dulu, Pak. Kalau bisa diklik, Pak. Tadi kan saya ngomong ya, ditulis ya tadi ya. Kita siapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ada di sini. Nah, itu bisa diklik. Peserta didik bisa melihat dari sini nanti. Misalnya peserta didik kok nggak bisa cara mengerjakannya, ya diberikan panduannya juga begitu Bapak dan Ibu. Ini lanjut berikutnya. Nah, itu ini semua sumber belajarnya sudah bisa diklik semuanya. Jadi apa yang kita tuliskan juga nanti bisa ditaruh di halaman yang sesuai dengan bagian-bagian tersebut. Ya, sudah Pak ya. Nah, sudah Bapak dan Ibu sampai di situ. Lah misalnya Bapak dan Ibu untuk agar bahan ajar ini menarik, Bapak Ibu bisa misalnya memodifikasi menggunakan tadi kalau ini saya pakai Canva ya Bapak Ibu. Kemudian dari Canva ini kan bahan ajar kita nantinya 1 semester kan jadi buku ya. Bisa Pak tadi yang diklik itu ya. Kita buat seperti e-modul yang di Kemdikbud. Jadi kita juga bisa ini Pak Fauzi, non sewu, keren nanti kita ya. Ini coba yang tadi. Yang saya kirim barusan di WA itu ya Pak ya. Nah ini bisa dibuka ini Pak ya. Loh, peserta kita pasti senang ini. Apalagi nanti kalau ada suaranya krek-krek gitu ya. Saya belum bisa ini. Nah ini bisa dibuka begini. Nah ini nanti menjadikan kita benar-benar bisa membuat peserta didik itu belajarnya itu menarik. Jadi kita memang alhamdulillah ya, ada di kurikulum Merdeka ini ya. Terus bagaimana? Apakah kita mampu untuk melaksanakan semuanya? Itu tadi saya kira dari komunitas belajar kita maksimalkan karena kalau kita belajar sendiri
membuat tujuan pembelajaran sendiri. Non sewu Pak Fauzi, kayaknya saya memang tidak mungkin kalau sejak dari tujuan pembelajar CP kemudian tujuan pembelajaran sampai pada bahan ajar kalau dikerjakan oleh masing-masing tutor sebenarnya tidak mampu. Tidak mampunya itu waktunya. Kalau orangnya kecerdasannya bisa, tapi waktunya yang tidak mencukupi. Kemudian peserta didik, apalagi kalau peserta didik kita itu biasanya butuh dimotivasi. Misalnya ada setara daring aktif atau enggak, ternyata enggak aktif, kemudian dipanggil gitu. Kita masih ada seperti itu Bapak Ibu. Kadang, Bu kita lupa email Bu gitu. Bagaimana ini? Itu sudah menjadi kita agak terforsir pikiran kita. Lupa email saya Bu, lupa sandinya Pak, itu pasti ada seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu bagaimana kita bisa membuat bahan ajar yang baik, yaitu tadi kita maksimalkan komunitas belajar, kita membentuk KKT, kalau di formal kan ada MGMP. Nah kita KKT mungkin akan lebih bagus lagi. Nah itu usulan saya Bapak dan Ibu, mungkin di Semarang dan seluruh Indonesia segera membentuk KKT, karena kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik, kita tidak hanya sibuk pada diri kita sendiri untuk membuat perangkat pembelajaran itu baik, menarik, kemudian diunggah di PMM, tapi peserta didik kita masih terbengkalai gitu ya, karena saking sibuknya kita menyusun perangkat pembelajaran. Ya nanti kita menjadi apa tadi yang katanya di Pak Bu siapa yang di staf kementerian tadi, Bapak Ibu kalau sudah mengupload perangkat pembelajaran di PMM itu nanti bisa dijadikan diundang menjadi narasumber lah itu. Tapi harus tahu Bapak Ibu yang diundang itu juga punya kesibukan belajar. Jadi ini bahwa kita semuanya untuk memenuhi perangkat pembelajaran ini juga kita memaksimalkan adanya komunitas belajar itu tadi. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu setelah ini berarti kita jadi kalau ada selebgram, berarti kalau kita nanti perangkat pembelajaran kita baik kemudian diunggah di PMM dan kita sering diundang kita menjadi seleb PMM gitu jadinya. Kalau ada selebgram nanti ada seleb PMM karena sering diundang, sering di-download dokumen kita dan seterusnya seperti itu. Itu saja Bapak dan Ibu. Kita ulangi lagi kurikulum. Enggak fokus berarti Bapak Ibu ini. Kurikulum merdeka belajar siap. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.